Baik. Keluarga? Baik, alhamdulillah. Kuliah juga baik? Baik. Ada yang bisa ibu bantu? Itu sih Bu sebenarnya sedang merasa nggak nyaman. Nggak nyaman sama siapa? Nggak nyaman sama teman-teman. Teman-teman kuliah? Teman kuliah, teman main gitu. Sukanya nggak ngomongin sih, tapi suka ngomong sama saya. Ngomong sama saya, nasihatin saya. Iya. Bilang buat saya mutusin pacar saya, Bu. Musim tanya Nak Tiwi? Iya. Bisa diceritakan kenapa kok teman-temannya pengen Nak Tiwi itu mutusin pacarnya Nak Tiwi? Jadi mereka tuh nyuruh saya buat mutusin pacar saya. Soalnya menurut mereka itu pacar saya tuh manfaatin saya gitu, Bu. Pacar Nak Tiwi manfaatin Nak Tiwi? Manfaatinnya dalam bentuk apa? Bisa diceritakan maksudnya? Manfaatin apa atau temenan? Manfaatinnya dalam bentuk materi. Jadi suka minta-minta gitu, suka minta pulsa, minta jajanin, minta bensin. Pokoknya tuh kalau pacaran kan harusnya yang model yang cowok kan, Bu. Iya. Nah ini tuh yang model tuh malah saya, bukan dia. Jadi terus suka minta. Saya sih bakal motornya dia kan, Bu. Terus minta beli bensin. Terus saya dia habis, dia tuh langsung sama saya izin pulsa gitu. Terus suka makan saya yang bayarin terus. Terus juga suka minta saya nganterin makanan ke rumahnya. Terus juga pun banyak lah, Bu, selalu minta kayak gitu terus. Ya pertamanya kan biasa kan, Bu, ya namanya pacaran ya, Bu, uang saya uang dia juga kayak gitu. Tapi kan lama-lama kok kayaknya kok dia minta-minta terus, kok malah dia yang minta-minta terus kayak gitu, malah kayak manfaatin saya gitu. Oh, jadi pacarnya Nak Tiwi itu manfaatin Nak Tiwi, tapi Nak Tiwi sayang sama pacarnya. Iya, seperti itu. saya sayang banget sama dia, Bu. Jadi teman-temannya Nak Tiwi itu nyuruh Nak Tiwi buat mutusin pacarnya Nak Tiwi karena teman-teman itu tahu bahwa pacarnya Nak Tiwi itu tuh manfaatin Nak Tiwi seperti itu. Iya. Dari Nak Tiwinya sendiri sadar nggak kalau dimanfaatin sama pacarnya? Ya udah sadar sih, Bu, kan saya juga ngerasain ya, Bu, ngerasain dari mulai beberapa waktu ini tuh dia tuh selalu yang minta itu loh, selalu minta sama saya dan selalu saya penuhin. Pertama itu dulu tuh pertama kali dia tuh minta saya beliin pulsa gitu, pulsa 10.000, terus kan saya kasih. Terus habis itu tuh saya kira cuma minta itu aja kan, Bu, wajar kan. Terus habis itu tuh hampir tiap hari tuh pasti minta terus kayak gitu, minta terus kayak gitu, kayak ya minta terus aku. Jadi kayak itu kayak nggak modal gitu, malah kayak bener-bener kelihatan banget memanfaatin saya. Sejak kapan, kalau boleh tahu, sejak kapan pacarnya Nak Tiwi itu tuh minta-minta sama Nak Tiwi? Apa dari awal pacaran seperti itu, apa udah di pertengahan pacaran seperti baru minta-minta? Enggak, Bu, baru kan saya pacaran sama dia semenjak semester 1. Iya, udah lama ya? Udah, sekarang saya semester 6. Iya. Dia mulai kayak gitu tuh semester 4. Jadi waktu semester 1 sampai semester 4, Iya. dia tuh belum kayak gitu. Dia masih ya nggak pernah minta-minta lah. Tapi semenjak semester 4 sampai sekarang ya kayak gitu, semuanya minta-minta, manfaatin saya gitu. Jadi hubungannya Nak Tiwi semester 1 sampai semester 3 itu tuh baik ya, hubungan pacaran baik seperti itu. Tapi semester 4 pacarnya Nak Tiwi mulai minta-minta pulsa, bensin seperti itu. Jajan juga. Oh, jadi yang bayar tuh Nak Tiwi semuanya? Ya, terus kadang kalau shopping belanja gitu kan, Bu, harus belanja gitu, belanja baju gitu kan. Misalnya lagi kita lagi ke OP bareng gitu kan, Bu, dia tuh minta saya yang beliin, yang bayarin baju belanjanya dia tuh saya, Bu. Nak Tiwi itu sadar dan Nak Tiwi itu sebenarnya sebel sama pacar Nak Tiwi gara-gara pacarnya itu sering minta-minta seperti itu. Ada nggak sih yang membuat pacarnya Nak Tiwi itu tuh dari semester 4 itu kok jadi minta-minta? Apa pacar Nak Tiwi itu tahu kalau Nak Tiwi kenapa atau gimana? Jadi itu Bu, dulu kan waktu semester 1 sampai semester 3 mau masuk 4 lah, itu kan dia belum tahu keluarga saya kan, Bu. Iya. Belum tahu latar belakang keluarga saya kayak gimana, orang tua saya kerja apa kayak gitu. Tapi waktu lagi libur mau semester 4 itu tuh dia saya asikin ke rumah saya kayak gitu. Jadinya dia tahu kan, Bu, kondisi keluarga saya tuh kayak gimana, kalau dia menengah ke atas gitu lah, Bu. Jadinya ya semenjak itu tuh dia jadi kayak gitu, sering minta-minta, manfaatin saya kayak gitu. Ibu tahu apa yang dirasakan Nak Tiwi. Jadi pacar Nak Tiwi diajak ke rumah Nak Tiwi dan pacarnya itu tahu kalau Nak Tiwi itu keluarga menengah ke atas, dan sejak itu pula pacarnya Nak Tiwi jadi manfaatin Nak Tiwi seperti minta-minta bensin itu kayak gitu. Ada nggak sih yang membuat Nak Tiwi itu kenapa sih mau nurutin pacar Nak Tiwi terus? Supaya dia minta bensin dibeliin, makan dibeliin. Ada nggak yang membuat Nak Tiwi itu tuh pengen nurutin terus seperti itu? Saya tuh sebenarnya pengen nolak, Bu, pengen sekali tuh pengen nolak, pengen nggak nurutin dia tuh minta apa. Karena kalau dia mintanya terus, kan Bu, sehari minta, pernah sehari itu minta bensin, pulsa,
makan kan 2 kali makan bareng saya bayarin terus. Itu tuh katanya saya juga pengen nolak, kamu yang gantian sih yang bayarin, pengen nolak gitu kan Bu. Tapi itu saya takut Bu, takut. Jadi Nak Tiwi itu ada rasa pengen nolak tapi takut. Iya takut. Apa yang membuat Nak Tiwi itu takut untuk nolak permintaan pacarnya Nak Tiwi? Saya tuh takut kalau diputusin Bu, saya takut kalau nanti saya tuh nolak permintaan dia minta nggak saya turutin, saya dimakan bareng terus saya nggak bayar, nanti tuh dia mutusin saya tuh takut. Nak Tiwi takut kalau Nak Tiwi nolak kemudian diputus seperti itu. Iya Bu. Apa ada yang membuat Nak Tiwi berpikiran seperti itu, maknya apa dulunya Nak Tiwi pernah melakukan hal apa yang membuat Nak Tiwi itu jadi sekarang ini takut untuk melangkah menolak pacarnya Nak Tiwi untuk meminta sesuatu? Sebenarnya ada sih Bu, dulu kan waktu SMA saya tuh punya pacar. Iya. Dia tuh ya kita hubungannya baik-baik aja sampai suatu ketika dia kan sore-sore gitu dia tuh SMS saya kan Bu, ngajakin olahraga bareng, ngajakin jogging bareng. Iya. Terus waktu itu saya tuh lagi kurang fit, jadinya itu saya tolak. Gara-gara tuh dia tuh kayak ya marah besar gitu, terus mutusin saya cuma gara-gara saya nggak mau jajakin jogging. Jadi perilaku Nak Tiwi sekarang ini, Nak Tiwi makanya takut buat menolak apa yang diminta pacarnya Nak Tiwi karena dulunya Nak Tiwi pernah menolak mantan pacarnya Nak Tiwi ya untuk jogging itu, terus Nak Tiwi menolak buat jogging, kemudian Nak Tiwi diputus dan Nak Tiwi takut hal ini terjadi saat ini seperti itu. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu, ada nggak sih positif negatifnya dari apa yang dilakukan Nak Tiwi saat ini? Jadi kalau Nak Tiwi takut menolak itu positifnya apa saja, terus negatifnya apa saja, bisa? Positifnya tuh menurut saya tuh nggak ada Bu, positifnya tuh cuma satu. Iya. Saya jadi ngerasa ya sering kayak dia sering kayak Makin sayang. iya makin sayang sama saya. Positifnya tuh cuma itu. Menurut saya tuh kebanyakan negatifnya Bu ya itu saya jadi sering nabung uang saya kan Bu, uang bulanan saya juga jadi sering habis sebelum waktunya, masih pertengahan bulan udah habis kan. Harusnya uang untuk saya kirim saya buat saya kan cuma buat saya kan Bu, terus juga saya buat dia, jadi buat saya menghidupi apa pacar saya itu. Pacar saya minta apa saya beliin, jadi kan sebelum masih pertengahan bulan tuh uang saya tuh pasti selalu habis kayak gitu. Negatifnya kayak gitu, terus juga ngerasa ya kayak tertekan Bu. Dari positif negatif lebih banyak kan negatifnya, dan Nak Tiwi pun merasa tertekan seperti itu. Kemudian kalau Ibu boleh tahu, Nak Tiwi itu seberapa takut sih mau ngomong sama pacarnya Nak Tiwi itu? Ya ada 1 sampai 10 tentang nilainya. Berapa nilainya Nak Tiwi takut untuk ngomong sama pacarnya Nak Tiwi itu? Saya tuh itu Bu takut banget, saya tuh takut banget kalau untuk jadinya tuh mungkin 9 Bu, karena apa ya bener-bener takut kalau diputusin. Takut Saya tuh diputus. sayang banget sama dia, nggak bisa hidup tanpa dia lah. Nak Tiwi pernah berpikir nggak bahwa orang yang mencintai kita apa adanya itu pasti dia itu mau menerima kita apa adanya, jadi nggak manfaatin, terus ya sayangnya ikhlas, tulus seperti itu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Masih Bu berpikiran kayak gitu. Banyak pacaran yang menjalin hubungan pacar itu nggak seperti Nak Tiwi. Jadi kak kelas Nak Tiwi itu banyak sekali yang juga berpacaran tapi pacarnya juga sehat, jadi ya saling, misalnya mau pergi jajan ya gantian, jadi yang bayarin yang A yang B yang A yang B seperti itu. Kalau ini tadi kan Nak Tiwi udah jelas ya, makanya pacar Nak Tiwi itu yang sering minta dibayarin seperti itu. Jadi banyak yang pacarnya itu nggak seperti itu, makanya banyak yang pacarnya itu ya wajar-wajar orang pacaran seperti itu. Kalau dari Nak Tiwi sendiri gimana? Pengen nggak sih kayak mereka yang ini? Ya sih Bu, saya pengen kayak yang pasangan-pasangan lainnya gitu ya, yang nggak saya terus dia yang manfaatin saya, minta-minta apa saya sama saya. Lama-lama kan ya uang saya habis sendiri kan Bu, walaupun orang tua saya kaya tapi kan bukan berarti tutup uangnya buat saya semua kayak gitu. Pasti kadang juga suka mikir juga belum akhir bulan tapi uangnya udah habis cuma beberapa itu gitu. Ya pernah mikir juga sih Bu, tapi ya itu saya tuh kalau mau nolak itu tuh takut, bener-bener takut kalau diputusin. Pokoknya mau nolak takut karena takut diputusin seperti itu. Ibu punya teknik, jadi dimana di sini Nak Tiwi itu ngomong sama pacar Nak Tiwi tapi hanya membayangkan Nak Tiwi mau apa tidak. Jadi biar Nak Tiwi itu mau dan berani ngomong sama pacar Nak Tiwi, dari kadar 9 tadi ketakutan, nanti kalau misalnya menggunakan teknik ini bisa saja jadi 7, terus kemudian bahkan bisa sampai benar-benar Nak Tiwi itu berani ngomong seperti itu. Nak Tiwi mau Coba dicoba kayak gini. Ini dibayangkan
ini kan sofa kosong, coba di sini bayangkan ada pacar Nak Tiwi, dan Nak Tiwi cobalah ngomong sama pacar Nak Tiwi menolak. Jadi misalnya pacar Nak Tiwi minta, jadi nanti malam saya ketemu ya, pacar Nak Tiwi itu minta dibayarin makan, coba Nak Tiwi ngomong sama pacar Nak Tiwi, cara menolaknya yang halus tuh gimana? Aku tuh nggak bisa kalau suruh nurutin yang kamu pengenin terus, walaupun suruh bayarin makan, suruh gitu-gitu, itu ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kan ya gantian kamu lah kayak gitu kan. Di sini posisinya kan juga aku yang cewek, kamu yang cowok, harusnya kan yang modal itu yang cowok, harusnya yang bayarin itu kamu. Terus aku tuh juga nggak suka sama itu permintaan kamu. Aku suka minta dibeliin apa-apa, minta dibeliin baju, minta beliin pulsa, bensin, kayak gitu. Emang kamu pikir aku tuh pacar kamu, bukan ATM di jalan kamu, kayak gitu. Tuh. Kayak gitu, udah cukup. Perasaannya Nak Tiwi gimana setelah berani ngomong sama pacar Nak Tiwi tentang penolakan permintaannya pacar Nak Tiwi? Ya udah agak sih Bu bisa ngomong. Dicoba ya nanti saya ketemu pacar Nak Tiwi, kemudian dicoba ngomong untuk menolak yang diminta pacar Nak Tiwi seperti itu. Kira-kira Nak Tiwi mau apa? Buat pacaran kedepannya tuh biar enak, terus juga pacarnya itu juga sehat, maunya tuh tukaran gitu, maunya bayarinnya nanti Nak Tiwi bayarin, terus kemudian Nak Tiwi, terus pacarnya lagi, jadi bergantian seperti itu. Terus semester 1 sampai 3 Dia seperti terus itu. yang bayarin, Oh dia kan terus. dia terus yang modal kayak gitu. Itu. Nanti kalau misalnya kedepannya Nak Tiwi berani menolak, kemudian pacarnya menerima dan memang bisa jalannya itu baik, tandanya tuh pacar Nak Tiwi benar-benar sayang sama Nak Tiwi. Tapi kalau kayak yang dulu tuh gimana Bu? Soalnya nolak tuh nanti dia mutusin saya. Kalau yang dulu pernah nggak ngobrol baik-baik? Ngobrol sama yang pacarnya Iya yang dulu. Nggak pernah Bu, kan Belum kalau dia sempet, mutusin ya. itu langsung kan kita beda sekolah ya Bu, jadi nggak pernah ketemu. Habis dia mutusin saya lewat SMS itu udah nggak pernah ketemu lagi, dia nggak pernah mau ketemu sama saya lagi. Jadi kan sekarang saya juga takut, saya sama dia kan beda fakultas, saya di fakultas ini, dia fakultas sana, beda fakultas. Dia nanti juga takut nanti dia mutusin saya juga lewat SMS, habis itu nggak mau ketemu lagi sama saya. Percaya nggak bahwa apa yang dialami Nak Tiwi itu bisa diselesaikan dengan baik seperti itu? Kan sekarang juga udah dewasa, pacarnya Nak Tiwi kan juga kuliah semester. Iya, sama semester 6 Nah, sama-sama dewasa, jadi dibicarakan dengan baik. Terus dari tadi Nak Tiwi takut untuk menolak, makanya takut untuk menolak, saya takut diputus. Sekarang pun dicoba buat menolak, dan kedepannya biar jalannya tuh lebih baik. Seumpama nanti pacar Nak Tiwi minta putus, otomatis kan dia sayangnya Nak Tiwi itu enggak sayang beneran seperti itu. Udah siap apa belumnya nanti tergantung dari Nak Tiwinya sendiri. Jadi harus siap nggak siap tuh kedepannya pasti Nak Tiwi udah tahu jalannya yang baik seperti apa gitu. Iya sih Bu, bener. Karena kalau misalnya saya nggak mau nurutin dia, berarti nanti kalau dia mutusin saya, berarti dia tuh nggak sayang sama saya Bu. Berarti cuma sayang sama harta saya ya Bu. Iya. Saya kan dulu sampai 3 baik-baik saja sebelum dia kenal sama keluarga Nak Tiwi seperti itu. Iya sih, Bu. Pengalaman ibu juga dulu kan Nak Tiwi juga ada yang seperti itu. Jadi itu yang cewek malah, yang materi yang cewek. Terus akhirnya yang cowok tuh datang ke ibu terus minta bantuan, gimana ya Bu, gimana, terus ibu kasih tahu ya kalau pacaran yang baik tuh ya sama-sama nggak manfaatin seperti itu. Terus akhirnya mereka sekarang masih tetap pacaran dan udah 5 tahun kayaknya pacaran sekarang. Dan yang cewek pun ya sudah tahu, yang cewek melakukan hal itu karena dia sering diturutin terus, akhirnya dia ngelunjak seperti itu Pak. Pacar Nak Tiwi kan juga saya sama Nak Tiwi diturutin terus, akhirnya dia ngelunjak minta terus. Coba nanti pelan-pelan ngomong baik-baik, ditolak kayak gitu. Tapi memang saya benar pasti mau. Ya sih Bu, soalnya dari dia minta awal sampai sekarang saya sama sekali nggak pernah nolak. Jadi mungkin dia jadinya apa ya, kebiasaan kayak gitu. Jadi mungkin nanti dia mau mencoba buat ngomong kayak gitu juga. Lama-lama kan saya juga tertekan juga kan Bu gitu. Saya tertekan tuh juga ya enak sekali, jadinya pengennya tuh pacarnya ya baik-baik saja seperti itu. Jadi nanti coba ya di rumah Nak Tiwi di depan cermin ataupun ada kursi kosong seperti tadi yang ibu kasih tahu, coba ngomong-ngomong terus cara menolak tuh gimana di depan cermin, terus di kursi ngobrol-ngobrol terus, nanti sampai Nak Tiwi itu benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya Nak Tiwi itu kayak gitu. Tadi aku udah ngomong udah plong kan, tuh kira-kira dari tadi Nak Tiwi takut yang 9 sekarang jadi berapa kadarnya untuk ngomong sama pacar Nak Tiwi? Jadi mulai berkurang sih Bu, udah jadi 7, udah mulai
Kalau tadi kan sama sekali nggak punya niatan untuk Iya. ngomong, kalau sekarang mungkin udah Dan ya jujur. ada niat buat mau ngomong, aku untuk gak melupakan takutnya itu. Tapi di rumah dicoba lagi sampai benar-benar tuh berani dan kau nol, pokoknya dengan sampai poinnya tuh nol seperti itu. Gimana? Ya bu, nanti saya coba terus apa ya, memberanikan diri buat ngomong gitu. Kalau dia misalnya saya ngomong terus dia musuhin saya, itu artinya dia bukan, ya berarti dia nggak sayang sebenarnya sama saya, mungkin bukan itu saya gitu. Nah itu kan aktivis kan udah bisa berpikiran dewasa, terus udah tahu lah kedepannya harus gimana, udah tahu caranya buat ngomong sama pacaran Nak Tiwi juga biar hubungannya tuh baik. Jadi nanti nggak perlu takut lagi untuk ngomong sama pacaran Nak Tiwi. Kalau memang jalannya putus ya memang dia belum yang terbaik buat Nak Tiwi. Tapi kalau memang masih bisa lanjut, ya mungkin itu memang jodohnya Nak Tiwi seperti itu. Gimana? Ya, nanti saya coba, mungkin emang kalau emang dia itu dia musuhin saya, mungkin emang jodoh gitu. Nanti saya coba untuk memberikan diri. Ibu coba simpulin ya dari awal tadi Nak Tiwi datang ke sini takut ngomong sama pacarnya, kalau pacarnya tuh sebenarnya suka manfaatin Nak Tiwi, tapi Nak Tiwi takut ngomong karena takut diputus. Terus kemudian dari tadi Nak Tiwi di sini sudah coba dengan teknik kursi kosong ya tadi namanya, jadi Nak Tiwi tuh udah berani ngomong sama pacarnya Nak Tiwi dari 9 ketakutan jadi 7 seperti itu. Itu gimana? Dari lumayan sih berkurang 2, jadi mulai agak Iya. takut lagi. Pokoknya ibu doain hubungan Nak Tiwi sama pacar Nak Tiwi itu kedepannya bisa Amin. baik, langgeng, terus ya saling sayangnya juga tulus, ikhlas seperti itu. Ibu doain yang terbaik buat Nak Tiwi. Nanti kalau sudah berani ngomong sama pacarnya, nanti bisa ke ruang ibu lagi, terus cerita-cerita ke ibu nanti gimana buat kedepannya lagi seperti itu. Nanti bersedia? Jadi aku Ini mau kuliahnya siapa? kuliah BK sosial bu. BK sosial. Itu BK sana. Oh iya, dan nanti tidak terlambat ya. Pak siapa apa ibu siapa? Itu Bu Ina. Oh Bu Ina. Oh iya ya. Itu yang Nak Tiwi pokoknya harus tetap semangat. Gitu. Terima kasih loh Bu, Iya. udah dengerin saya. Iya.